Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 10 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang diampu oleh Ibu Adelia Desi Prawesti, SPD M Akun AWP. Di sini kami ingin membahas mengenai case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Raffi Maulana Said Granada, Dekadim 235-221-213. Saya Aziza Salsa Mustikawati dengan NIM 235-221-219. Saya Lailatul Karimah dengan NIM 235-221-234. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengerjakan konsolidasi dengan akuisisi. Langkah pertama yaitu siapkan neraca saldo entitas dan identifikasi jenis akuisisi. Lalu yang kedua yaitu mencatat jurnal akuisisi. Yang ketiga mencatat jurnal investasi atau laba neto. Yang keempat mencatat penerimaan dividen. Yang kelima menghitung nilai buku entitas. Yang keenam mencatat jurnal eliminasi konsolidasi. Dan yang terakhir yaitu menyusun kelas kerja konsolidasi. Untuk pemahaman yang lebih jelas, kita langsung implementasikan cara-cara tadi ke dalam soal ya. Yang pertama yaitu siapkan neraca saldo entitas dan identifikasi jenis akuisisi. Di sini PT Afah melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki oleh PT Farva senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farva per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Pada akun kas terdapat 130 juta di debit pada PT Afaf dan 80 juta di debit pada PT Farva. Kemudian pada akun piutang terdapat 165 juta pada PT Afaf dan 65 juta pada PT Farva. Pada akun persediaan senilai 200 juta pada debit di PT Afaf dan 75 juta di PT Farva berada di debit. Kemudian pada akun investasi pada PT Farva yaitu senilai 355 juta di PT Afaf dan 0 rupiah pada PT Farva di debit. Pada akun tanah senilai 200 juta di debit pada PT Afaf dan 100 juta di debit pada PT Farva. Bangunan dan peralatan senilai 700 juta di PT Afaf di debit dan 200 juta di debit pada PT Farva. Kemudian beban pokok penjualan senilai 200 juta di debit pada PT Afaf dan 125 juta di debit pada PT Farva. Kemudian pada akun beban penyusutan senilai 50 juta di debit pada PT Afaf dan 10 juta di debit pada PT Farva. Kemudian beban administrasi dan penjualan senilai 225 juta di debit pada PT Afaf dan 40 juta di debit pada PT Farva. Sedangkan dividen senilai 100 juta di debit pada PT Afaf dan 20 juta di debit pada PT Farva. Pada akun akumulasi penyusutan senilai 450 juta dikredit pada PT Afaf dan 20 juta dikredit pada PT Farva. Sedangkan utang usaha senilai 75 juta dikredit pada PT Afaf dan 60 juta dikredit pada PT Farva. Kemudian utang obligasi senilai 200 juta pada kredit di PT Afaf dan 85 juta dikredit pada PT Farva. Sedangkan pada saham biasa senilai 500 juta dikredit pada PT Afaf dan 200 juta dikredit pada PT Farva. Sedangkan saldo laba di kredit senilai 225 juta pada PT Afaf dan 100 juta dikredit pada PT Farva. Pada akun penjualan terdapat 800 juta dikredit pada PT Afaf dan
250 juta dikredit pada PT Farva. Kemudian pada akun bagian laba dari PT Farva senilai 75 juta dikredit pada PT Afaf dan 0 rupiah pada kredit di PT Farva. Maka totalnya yaitu 2.325 juta di debit pada PT Afaf dan di kreditnya 2.325 juta di PT Afaf. Kemudian pada total di PT Farva bagian debit yaitu 715 juta dan 715 dikredit pada PT Farva. Di sini kami dimintai untuk mengerjakan 3 soal. Yang pertama, buatlah ayat jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang kedua, buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Dan yang terakhir, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, kita langsung pembahasan saja ya. Yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat akuisisi pada 1 Januari 2020, yang mana terdapat 2 akun, yaitu investasi pada PT Farva sebesar 300 juta di debit dan kas sebesar 300 juta di kredit. Selanjutnya yaitu jurnal untuk mencatat terkait investasi, yang dimana terdapat 2 akun, yaitu investasi pada PT Farva di debit sebesar 75 juta dan bagian laba dari PT Farva sebesar 75 juta di kredit. Nah, selanjutnya yaitu mencatat jurnal penerimaan dividen, yang terdapat 2 akun juga, yaitu kas sebesar 20 juta rupiah di debit dan investasi pada PT Farva sebesar 20 juta rupiah di kredit. 5. Menghitung nilai buku entitas. Perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2020. 2020 saldo 1 Januari 2020. PT Afaf 100%, 300 juta. Saham biasa 200 juta. Saldo laba 100 juta. Laba neto PT Afaf 75 juta. Saham biasa tidak ada. Saldo laba 75 juta. Dividen PT Afaf minus 20 juta. Saham biasa tidak ada. Saldo laba minus 20 juta. Saldo 31 Desember 2020. PT Afaf 355 juta. Saham biasa 200 juta. Saldo laba 155 juta. Keenam, mencatat jurnal eliminasi konsolidasi. Saham biasa PT Farva 200 juta. Saldo laba 100 juta. Bagian laba atas PT Farva 75 juta. Dividen diumumkan 20 juta. Investasi pada PT Farva 355 juta. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Menyusun kertas kerja konsolidasi. Kita memiliki 4 kolom, yaitu kolom keterangan neraca saldo, ada PT Afaf dan PT Farva. Lalu jurnal eliminasi ada debit dan kredit. Dan kolom terakhir ada konsolidasi. Yang pertama kita akan menyusun laporan laba rugi. Ada penjualan neraca saldo di PT Afaf 800 juta, di PT Farva 250 juta. Lalu total konsolidasinya 1.050 juta. Beban pokok penjualan min 200 juta di PT Afaf, min 125 juta di PT Farva. Total konsolidasinya min 325 juta. Penyusutan min 50 juta. PT Afaf min 10 juta. Total konsolidasinya min 60 juta. Beban administrasi dan penjualan min 235 juta, min 40 juta di PT Farva. Total konsolidasinya min 265 juta. Bagian laba PT Farva. Neraca saldo PT Afaf 75 juta dan jurnal eliminasi di debit 75 juta, konsolidasinya kosong. Jadi total laba neto konsolidasian 800 juta dikurangi 200 juta dikurangi 50 juta dikurangi 235 juta
ditambah 75 juta sama dengan 400 juta. Lalu PT Farva 250 juta di min 125 juta di min 10 juta di min 40 juta sama dengan 75 juta. Dan jurnal eliminasi di debit 75 juta, di kredit kosong. Konsolidasinya 1 miliar 50 juta, di min 325 juta, min 60 juta, min 265 juta. Totalnya 400 juta. Selanjutnya, laporan perubahan saldo laba. 225 juta di PT Afaf, di PT Farva 100 juta. Lalu jurnal eliminasinya di debit 100 juta. Jadi total konsolidasinya 225 juta dikurangi di jurnal eliminasi 100 juta. Jadi hitungannya itu 225 juta ditambah 100 juta dikurangi 100 juta gitu ya teman-teman. Jadinya 225 juta. Lalu 8 itu 400 juta PT Afaf. Lalu neraca saldo di PT Farva 75 juta. Sama kayak tadi hitungannya 40 juta ditambah 75 juta dikurangi 75 juta sama dengan 400 juta. Lalu dividennya neraca saldo min 100 juta di PT Afaf, min 200 juta di PT Farva. Dan jurnal eliminasinya di kredit. Jadi konsolidasinya min 100 juta. Jadi saldo laba akhirnya 525 juta neraca saldo PT Afaf, neraca saldo PT Farva 100 juta ditambah 75 juta min 200 juta sama dengan 155 juta. Jurnal eliminasinya 100 juta ditambah 75 juta sama dengan 175 juta. Lalu kreditnya 20 juta. Konsolidasinya 225 juta ditambah 400 juta dikurangi 100 juta sama dengan 5 miliar 250 juta. Selanjutnya kita akan membahas laporan posisi keuangan. Yang pertama ada kas. Di neraca saldo PT Afaf 130 juta, di PT Farva 80 juta. Jurnal eliminasinya kosong. Konsolidasinya 210 juta. Piutang di neraca saldo PT Afaf 165 juta, di PT Farva 65 juta. Jurnal eliminasinya kosong. Konsolidasinya 230 juta. Persediaan neraca saldo di PT Afaf 200 juta, di PT Farva 75 juta, jurnal eliminasinya kosong, konsolidasinya 275 juta. Keterangan investasi pada PT Farva 350 juta, PT Farvanya kosong, di jurnal eliminasinya di bagian kredit 355 juta, konsolidasinya kosong. Selanjutnya tanah. Neraca saldo PT Afaf 200 juta, di PT Farva 100 juta, lalu jurnal eliminasinya kosong. Total konsolidasinya 300 juta. Bangunan dan peralatan. Neraca saldo PT Afaf 700 juta, PT Farva 200 juta, jurnal eliminasinya kosong, konsolidasinya 900 juta. Akumulasi penyusutan PT Afaf min 400 juta, PT Farva min 200 juta, konsolidasinya min 400 juta. Kita akan menyusun total aset. Di neraca saldo PT Afaf, total asetnya 130 ditambah 165 juta, ditambah 200 juta, ditambah 350 juta, ditambah 200 juta, ditambah 700 juta, min 405 juta, sama dengan 1 miliar 300 juta. Lalu di PT Farva 50 juta, ditambah 65 juta, ditambah 75 juta, tambah 100 juta, ditambah 200 juta, min 20 juta, sama dengan 500 juta. Di jurnal eliminasi debitnya kosong, jurnal eliminasi kredit 350 juta. Konsolidasinya 210 juta ditambah 230 juta ditambah 275 juta ditambah 300 juta ditambah 900 juta min 470 juta. Total aset di kolom konsolidasinya 1 miliar 445 juta. Utang usaha neraca saldo PT Afaf 45 juta, PT Farva 60 juta, jurnal eliminasinya kosong, konsolidasinya 135 juta. Utang obligasi neraca saldo PT Afaf 200 juta, PT Farva 85 juta, jurnal eliminasi kosong. Konsolidasinya 285 juta. Lalu saham biaya neraca saldo PT Afaf 500 juta, PT Farva 200 juta, jurnal eliminasi di debit 200 juta. Konsolidasinya 500 juta. Lalu saldo laba neraca saldo PT Afaf 525 juta, PT Farva 155 juta. Lalu jurnal eliminasinya 175 juta di debit,
dan dikredit 20 juta, total liabilitas dan ekuitas. Neraca saldo PT Afaf 1 miliar 300 juta, PT Farvat 500 juta, jurnal eliminasi di debit 375 juta, Dikredit 20 juta, dan yang terakhir 1 miliar 445 juta. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Apabila ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.